Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu mau absen nih. Siapa yang hari ini gak hadir? Coba dilihat teman sebangkunya. Gimana? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semua hari ini hadir dan siap mendengarkan materi tentang peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak tahu gak apa saja peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah kalian ada yang tahu ini apa? Oke, kalau gambar ini belum tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamada Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojo Adisorjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamada Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Laksamada Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit Merdeka Pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompoknya itu ada 5 orang, berarti karena di sini ada 30 siswa, ada 6 kelompok yang berisi 5 orang. Sudah dengan kelompoknya semua?
Baik, berarti selanjutnya tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Peta pikirannya itu tentang apa isinya, Bu? Isinya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian diskusi dengan teman kalian mengenai kejadian itu dan kalian tulis sekreatif mungkin di buku dan nanti akan ada presentasi atau kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Jadi kerjakan dengan baik ya. Oke, karena waktu diskusi sudah berakhir, sekarang tinggal presentasi hasil diskusi terkait peta pikirannya. Oke, kelompoknya berurutan ya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain bisa memberikan masukan, oke? Kondusif ya. Nah, presentasi semua kelompok telah usai. Ibu lihat tadi presentasinya pada bagus dan peta pikirannya pada kreatif ya, bagus. Kita tepuk WOW dulu yuk. Tepuk WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, di sini Ibu akan mengulas kembali dan sedikit menambahkan ya. Apakah kalian tahu jika kemerdekaan Indonesia itu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan? Karena apa? Karena untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan, kita harus bersatu, kita harus bersama, dan tidak boleh berpecah belah. Karena jika kita tidak mempunyai pemikiran yang sama, maka kemerdekaan akan sulit dilaksanakan. Karena materi telah usai, bagaimana nih? Apakah anak-anak semua paham dan senang belajar mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Senang? Coba yang senang angkat tangan. Ya, senang semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian isi sendiri-sendiri ya. Jangan ada yang mencontek, oke? Setelah mengerjakan itu, kalian bisa kumpulkan kepada Ibu di depan. Oke, anak-anak. Kita di sini sebagai warga Indonesia harus terus rukun di tengah banyaknya hal yang berbeda. Semoga materi hari ini bisa memotivasi kita untuk terus menjunjung kerukunan di Indonesia, terutama kerukunan di sekolah di mana kita bertemu banyak orang, khususnya teman-teman. Kita juga harus terus menghargai setiap perbedaan dan jangan mau terprovokasi atau mudah dipecah belah oleh pihak lain. Oke anak-anak, karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, kita cukupkan ya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.